Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail Fatiras samawati wal ard alimil ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika bima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fihi min al-haqqi bi'idnika innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wassihah khalisan mukhlisan liwajhil karim sunnatan lillahi ta'ala al-madad hadir Yasikin waladin Sayyidina wa Maulana Sultan Awliya Gausul A'zam Qutbul Alamin Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Wadasya wa Swadis Sahibul Izajah Wal Karam wa Fiddin Wa Dunya wal Akhirah Wa bibarakat Syana al-Muharram Syekh Rahman Sumanahdim Ijalali Ruhi Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi dhari'an. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif lam mim. Dalikal kitabu, dalika itu alkitabu kitab. La raiba, tidak ada keraguan. Fihi, di dalamnya kitab tadi. Hudan, sebagai petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina, orang-orang yang yu'minu, beriman atau percaya, bil ghaib, kepada yang ghaib, wa yuqimuna sholata, dan mereka senantiasa menegakkan sholat, wa mimma, dan dari sebagian, razaqnahu, kami rezekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka menginfakkannya. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, beriman atau percaya, bima unzila ilaika, dengan apa-apa unzila yang diturunkan ilaika kepadamu, kepada Nabi Muhammad, wa ma unzila min qablika, dan sesuatu yang diturunkan min qablika, dari sebelum kamu, wabil akhirati, dan dengan hari akhirat, hum, mereka, yuqimun, yakin. Ulaika, mereka itulah, ala hudan, di atas petunjuk atau memperoleh hidayah, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, mereka hanyalah orang-orang yang beruntung. Para jamaah, bagaimana kabar, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada malam hari ini kita masih diberikan kemampuan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka alim, yaitu kajian tafsir Sofatul Tafsir, karya daripada Syekh Muhammad Ali As-Subki. Kita mengawali lagi nih dengan Al-Baqarah. Al-Baqarah
suratul Baqarah. Surah itu surat, bisa diartikan surah itu pagar, batasan. Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Kemudian kata Syekh Ali As-Sabuni, beliau di dalam kitab beliau mengatakan atas miatu sumiat suratul karimah suratul Baqarah. Kata Syekh Ali As-Sabuni ini sebelum tafsir Al-Baqarah, penamaan kenapa dinamakan surat yang mulia tadi dengan suratul Baqarah, surat sapi betina. Wa ihya'un lidzikri tilka muzidatul bakhirah. Kata Syekh Ali As-Sabuni, beliau memberikan catatan dinamakan surat Baqarah, di situ dihidupkan atau penghidupan, ada suatu peringatan mukjizat yang sangat gemilang. Bakhirah itu mukjizat yang sangat gemilang. Alati zoharat bi zamani Musa al-Kalim, di mana mukjizat tersebut kejadiannya itu nampak pada zaman Nabi Musa al-Kalim. Nabi Musa itu dijulukin al-Kalim karena Nabi Musa nabi yang pernah diajak ngomong di Gunung Tur Sina, makanya dinamakan Musa al-Kalim. Dengar suara doang, bentuknya atau cirinya enggak kelihatan. Jadi itu mukjizat menghidupkan orang yang mati itu terjadi pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa ketika itu nabi dan rasul. Aisukutilah sahsun min Bani Israel. Gambarannya di mana ketika itu di zaman Nabi Musa ada seseorang terbunuh dari Bani Israel. Bani Israel itu umat Nabi Musa. Walam ya'rifu qatilahu. Ini Bani Israel ini nggak tahu siapa yang membunuhnya tuh. Akhirnya ramai itu ya. Siapa yang membunuh? Siapa yang membunuh? Nah, itu kejadian. Ada seseorang terbunuh, udah dibunuh, ditaruh di depan pintu saudaranya. Fa'aradul amra ala Musa la'allahu ya'rifu al-qatil. Maka Bani Israel berbondong-bondong mendatangi atau ngaduin perkara tersebut bahwa ada pembunuhan, tapi yang membunuhnya nggak tahu, nggak dikenal siapa nih. Akhirnya ngadeplah tuh kepada Nabi Musa, la'allahu ya'rifu al-qatil. Mudah-mudahan Nabi Musa tahu siapa yang membunuh, karena Nabi Musa ketika itu tempat ngadunya umat. Ada masalah ngadu ke Nabi Musa, karena Nabi Musa nabi dan rasul. Karena nabi dan rasul itu bisa komunikasi langsung dengan yang maha kuasa, Nabi Musa. Akhirnya datanglah dia ke Nabi Musa. Ketika sudah datang ke Nabi Musa, tentu Nabi Musa ini barulah dikatakan fa'auhallahu ta'ala ilayya ayamuruhum bizabil baqarah. Ketika Nabi Musa mengadu ke Allah, kemudian diturunin wahyu itu kepada Nabi Musa. Bentuk wahyunya apa? Ayamuruhum bizabil baqarah, supaya Nabi Musa itu untuk menyelesaikan permasalahan Bani Israel. Ada seseorang terbunuh tapi nggak ketahuan, maka Allah merintahkan kepada Nabi Musa untuk bizabil baqarah, yaitu menyembelih sapi betina. Itu wahyunya bentuknya seperti itu.
wa ayyadribu al-maita bizuz'in minha fayahya biiznillah wa yuhbiruhum anil qadir. Setelah Nabi Musa itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, akhirnya ini cerita yang pertama nih, karena ada cerita yang kedua. Akhirnya ketemulah si Baqarah tadi yang dipotong ekornya doang, kagak daging ekornya, buntutnya doang. Ayat ribul mayit, akhirnya buntutnya tadi digebukin tuh ke si mayit yang tadi meninggal, digebukin, tiba-tiba dengan izin Allah hidup. Udah hidup langsung nunjuk yang bunuh saya, no, ponakannya. Tuh, habis itu mah meninggal. Kayu biruhum, kemudian si mayit tadi hidup gara-gara digebuk sama Nabi Musa dengan mukjizatnya tuh. Karena mukjizatnya ekor sapi. Digebuk, langsung bangun nunjuk yang bunuh saya ponakan. Tuh, di situ ya mati lagi. Seperti itu juga. Biru manil qadir. Cuma hidupnya itu cuma pengen ngasih tahu doang. Bisa itu mati beneran. Nah itu watakunu burhanan ala qudratillah jalla wa ala fi ihyai khalqi ba'dal maut. Kejadian atau peristiwa seperti itu menunjukkan bukti bahwa Allah itu kuasa menghidupkan makhluk setelah mati. Itu ceritanya, makanya dinamakan surat Al-Baqarah. Ada lagi riwayat nih, karena orang Bani Israel disuruh nyari sapi betina. Cuma orang Bani Israel banyak ngomong, sapinya yang perawan apa yang janda gitu kan, sapinya warnanya apa, karena orang Bani Israel banyak nanya. Banyak tanya. Akhirnya pokoknya cari sapi. Nah ketika orang Bani Israil itu nyari sapi, ketemu anak yang soleh. Anak soleh ini suruh ngejual sapi sama emaknya. Katakanlah harganya 10 juta lah gitu, murah gitu. 20 juta kata emaknya, ini sapi jual 20 juta. Pas di tengah-tengah jalan ketemu Bani Israil. Nah, akhirnya sapi yang dicari itu ternyata sama anak tadi. Terus kata di antara Bani Israil tadi, kamu sapi mau jual berapa? 20 juta. Bagaimana kalau saya beli 50 juta misalnya? Si anak ini gak mau, karena disuruh sama orang tuanya, sapinya disuruh 20 juta, jujur. Dia tawar tinggi lagi kan, udah 50 juta, saya nggak mau 20 juta. Nah akhirnya cerita, anak ini balik dulu ke orang tuanya, ngomong dulu. Emang harus segitu. Akhirnya kejadiannya itu riwayat yang kedua ada di kitab Sawi. Jadi makanya kalau ada cerita Al-Baqarah itu nanti ceritanya ada dua, yang tadi tujuannya ekornya doang buat dipotong, ngegebukin orang yang mati, kemudian orang tadi hidup lagi, nunjuk doang, yang bunuh saya ponakan saya karena gara-gara warisan. Karena yang dibunuh ini dia nggak punya anak, kan kalalah namanya. Ini orang yang dibunuh itu warisannya banyak, nggak punya turunan, ya kan akhirnya ponakannya pun pengen menguasai, dibunuh lah. Kadang kan di masyarakat juga ada gitu ya. Iya. Punya turunan, nggak punya ini. Akhirnya bandanya banyak, tidak dia ngambil siapa? Ponakan. Nah itu ceritanya, makanya dinamakan surat Al-Baqarah. Itu singkat. Kita masuk ke dalam tafsir tentang surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, bismillah ini ada yang mengatakan kalau Imam Syafi'i itu mazhabnya bismillah itu termasuk Quran. Kata Imam Malik, Imam Hambali bukan.
Bismillah itu cuma batas, kecuali Al-Fatihah tuh. Makanya Al-Fatihah itu menjadi ikhtilaf ulama. Kalau kita yang bermadzhab Syafi'i, ketika baca Al-Fatihah Bismillah ini jahari, karena masuk ke 7. Kalau Imam Malik, Hambali, imam-imam yang lain itu nggak wajib, itu sunnah. Makanya dibacanya nggak boleh dikencengin. Tapi di kita tabu kan kayak gitu ya. Nah, karena di kita mazhabnya bayangkan Syafi'iyah. Syafi'iyah itu pengikut Imam Syafi'i. Kadang pengikut Imam Syafi'i berbeda dengan yang imamnya. Kayak tahlilan itu Syafi'iyah. Kan tahlilan itu boleh hukumnya. Karena dalam Fathul Mu'in, apa yang kita hadiahkan berupa sholawat, berupa zikir, berupa Quran, berupa ayat kursi, itu bisa dihadiahkan ke si mayit dengan Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qaranahu. Ilah gitu, ilah siapa? Nah di kalangan Syafi'iyah boleh. Tapi Imam Syafi'i sendiri melarang. Itu bagaimana tuh? Ya nggak jadi masalah. Imam Syafi'i juga punya pendapat. Kan di pengikut Syafi'iyah itu salah satunya An-Nawawi, Imam Nawawi Damaski. Syekh Nawawi kalau di Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani, banyak murid-muridnya. Makanya di kita nih lumrahnya, umumnya tahlilan. Berarti hukumnya apa? Boleh. Mau tahlilan silakan, nggak tahlilan juga nggak apa-apa. Tapi kalau dia ngelihat untuk si mayit, kan tahlilan itu apa yang kita baca sampai ya, semua sampai. Dengan syarat di Fathul Mu'in itu harus ada doanya. Nggak pakai bahasa Arab juga apa-apa. Ya Allah, saya sampaikan, mudah-mudahan terima, disampaikan pahalanya. Fathul Mu'in itu disampaikan ke mayitnya. Makanya bagi yang mimpin tahlil harus ada doa itunya. Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'an, minas sholawat, minas zikir lah gitu. Nuhdiha, dihadiahkan ke siapa? Beres. Kalau di doa tahlil kan panjang tuh, hadiatan mina wasilatan. Kadang yang baca juga nggak ngerti artinya. Hadiatan wasilatan apa? Maksudnya hadiah supaya usul ke si mayit. Pakai bahasa kita aja nggak apa-apa. Jadi Bismillah di kalangan Imam Syafi'iyah itu termasuk surat Al-Fatihah. Ini kita ngaji syariat aja ya. Nah Bismillah ini juga kenapa nggak dikatakan Bismillah bukan Quran? Karena ada dalam surat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alaya wa atuni muslimin. Nah terjadi perbedaannya itu ayat itu. Makanya Maliki Syafi'i katakan Bismillah itu mah batas surat. Nah kita nih kebanyakan pakai mazhab Syafi'iyah. Boleh nggak kita nggak bermazhab? Nggak boleh, karena kita bukan mustahid. Kita nggak boleh nggak bermazhab. Ada orang yang baru bisa ngertiin Quran aja, saya nggak bermazhab, saya mazhab Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Ada yang bilang kan? Gimana caranya? Nggak bisa orang awam itu harus bermazhab. Iya, mazhab Soekarno tuh. Orang awam itu wajib bermazhab. Nanti kan di akhirat itu kalau dalam Mizanul Kubra ditanya nanti, sholatnya ikut misalnya Syafi'i, wudunya Hanafi, itu nggak boleh, itu nama talfik. Harus satu paket tuh. Nggak boleh mazhab ini benar, mazhab ini Maliki Syafi'i. Boleh-boleh aja kalau tahu mah permasalahannya. Tahu nggak tentang mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali? Makanya mazhab yang harus kita ikuti
yang wajib itu hanya 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kenapa? Karena dibukukan. Mazhab yang lain ada, Daud Az-Zuhiri, Imam Ajro'i, banyak mazhab. Zainal Abidin, mazhab sahabat ada. Cuma kita ini dipilah sama ulama-ulama, cukup mengikuti salah satu mazhab. Mau Maliki ya enggak, ngerti nggak tentang mazhab Maliki? Kalau kita dari kecil sampai sekarang, dari dulu dan sekarang diajari mazhab Syafi'i, ada kunut ya. Kalau enggak kunut sujud sahwi. Bukan berarti itu rekayasa, bukan, ada dari. Jadi kita sekarang ini mazhabnya mazhab Imam Syafi'i dan mengikuti Syafi'iyah murid-murid. Alif lam mim, mim, alif lam mim. Pokoknya ulama lain nggak yang tahu. Allah alam bi surabi. Allah yang lebih tahu. Kalau dikaji sama orang-orang yang ngerti huruf, alif lam mim itu singkatan al insan al kamil, manusia sempurna. Makanya ngajinya kalau udah alif lam mim beres deh. Tamat. Ngaji alif lam mim itu sebenarnya udah tamat. Nah, karena kita ngaji umum udah alif lam mim aja. Ada yang bilang alifnya Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad, ada seperti tafsir Abbas. Bahkan alif lam mim ini hurufnya aja mukjizat. Makanya ada tuh surat-surat lain, kaf, ha, ya, ain, shad, ha, mim, ain, sin, qaf. Itu mukjizat. Bahkan orang-orang ahli hikmah dipakai itu buat jajapean. Kaf, ha, ya, ain, shad, tekan katanya. Ha, mim, ain, sin, tekan. Ya itu tergantung orang ngelihatnya dari segi mana. Ya kalau segi tafsir ya alif lam mim itu sebuah huruf yang menggugah orang untuk apa sih sebenarnya alif lam mim itu. Makanya dalam tafsirnya Imam Sofatul Tafasir ini apa? Ibtida'us suratul karimah, surat yang mulia ini dimulai bizikri awsafil muttaqin, dengan menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Yang 5 ayat ini. Ibtida'u surah bil hurufil qati'ah, dan dimulai surat-surat tadi dengan huruf yang terputus-putus, yaitu alif, lam, mim. Itu udah termasuk Quran. Makanya suka ada anak-anak santri itu kalau taraweh bacanya itu doang, terus baca Fatihah, baca surat alif lam mim Allahu akbar, ada. Boleh nggak? Boleh, kan itu satu surat ya, satu ayat. Jadi dimulai dengan huruf-huruf terputus, wa tasdiruha bihadil huruf, katanya birul hijaiyah, didatangkannya dengan huruf hijaiyah. Kan huruf hijaiyah itu ya alif, lam, mim. Kalau hitung-hitungan kan ada mimnya 50, lamnya berapa, alifnya berapa ya kan? Orang Banten dihitung tuh setiap huruf, alif 1, lam berapa, mim berapa. Sampai begitunya orang-orang ahli hisab. Dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah. Apa tujuannya? Yaitu jazibu anzarul mu'aridi an hadzal Quran. Dimulai dengan huruf terputus-putus tadi, kata Imam Imam Al-Asubuni, tujuannya apa? Narik pendengaran orang yang suka nentang Quran. Karena dulu itu orang pada ahli bahasa, Pak. Ada yang namanya pasar bahasa. Semua orang ahli bahasa, syair, orang-orang Arab.
Orang jahiliyah dulu bukan bodoh, dia bikin syair. Akhirnya turun Quran ini langsung alif lam mim. Akhirnya orang-orang yang nentang, ya, orang-orang pandangan orang yang nentang tadi bengong dia. Ini apaan nih? Kan biasa syair ya. Pasar syair ada. Pokoknya di situ ngadu syair. Seindah-indahnya pakai bahasa Arab kuno gitu, asal jahiliyah. Tiba-tiba Nabi Muhammad menyampaikan satu ayat dengan alif lam mim, bengong semua. Akhirnya tergugahlah orang yang nentang Al-Quran itu. Orang yang nentang Al-Quran tadi pengen tahu. Jadi alif lam mim itu untuk memotivasi orang-orang yang ketika itu ahli bahasa semua, bengong semua.